pada hari ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana mengelola sawit jika bisa menghasilkan 25 juta per batang. Tentu diawali dengan hal-hal ataupun sesuatu yang dapat kita kerjakan. Salah satunya yaitu membersihkan lahan sawit biar sawit menjadi sehat ataupun tumbuh berkembang menjadi baik, sehingga makanan ataupun pupuk yang diberikan untuk sawit bisa maksimal diserap oleh sawit itu sendiri sehingga mampu menghasilkan buah yang banyak. Oke, mari kita lanjutkan pengelolaan pertama, yaitu membersihkan lahan. Lanjut guys. Ini kondisi sawit kita. Oke, kita mulai bersihkan lahan.
guys, kita di ladang lagi nih. Ini ketemu kau sama Tani Okta. siapa namanya? Okta. Namanya Okta, nih saudara kita nih. Okta aslinya dari mana? Nias. Dari Nias nih, Okta dari Nias. Dia kerja di PT ABB sebagai tukang panen ya. Panen ya. Panen sawit. Jadi panen sawit itu dalam sebulan berapa kali tah? Dalam sebulan putarannya empat kali putaran dalam satu bulan tuh. Tuh. Dalam sebulan 4 kali putaran, berarti seminggu, tiap minggu panen ya? Iya. Tiap minggu panen di PT ABB. Namanya perusahaan, tentu perawatan pemeliharaan lebih ekstra sehingga manen pun 4 kali. Iya. Tapi kalau punya masyarakat paling banyak 2 kali, 15 hari sekali. Iya. Kenapa? Karena banyaknya buahnya tidak banyak, sedikit buahnya. Maka karena misalkan ongkos ataupun untuk menenggang daripada biaya-biaya, maka dipanen sebulan 2 kali. Iya. Jadi Okta di sini tinggal di camp ya? Iya, ke-9 tuh. Camp K9. K9. Ya. Jadi K9. Udah berkeluarga tah? Udah. Kita udah berkeluarga nih, anak kita 2, laki-laki 2 doang. Kita keluarga 4 nah. Kalau keluarga 4, suami istri, anak berdua. Berdua. Walaupun masih muda sudah berkeluarga. Nanti kalau masih muda sudah berkeluarga, anaknya sudah besar-besar, kita masih sehat. Itu maksudnya. Tapi kalau saya agak terlambat, maka saya udah gini, anak saya masih kecil. Yang paling kecil baru 2 tahun anak saya. Jadi kerja manen ini gajinya berapa gajinya? Kalau gajinya sistem per ton, Pak. Sistem per ton. Per ton. Dapat 140 dalam satu hari itu kan. Berarti dapat 1 tonnya tuh. Upahnya tuh 107.000. Upahnya tuh Per ton 107.000. Jadi per ton 107.000, tinggal dikalikan berapa mampunya dalam satu kali panen tuh. Misalkan mampunya dalam satu panen ini buah banyak, berarti tinggal dikalikan saja. Tapi kalau kondisi sekarang buah sedang trek atau buah kurang, nggak ada lagi dapat tuh sekian buahnya tuh, nggak ada dapat sekarang tuh. Ya nggak ada ya. Jadi kalau status karyawan tetap atau gimana? Iya, karyawan tetap ya. Tetap. Oh, karyawan tetap. Jadi kalau kalian tetap tuh hak-hak sebagai karyawan itu nanti misalkan di hari lebaran ada THR, macam-macam lah itu dapat. Beruntung nih karyawan tetap. Jadi ya kalau dapatnya hasil tentu karena namanya rezeki ya kan, kadang banyak kadang sedikit. Jadi selain kerja manen ada lagi kerja-kerja lain? Nggak ada. Kita cuman lataran hari merah hari tanggal gini merah ya. Makanya kita bantu orang Panop itu kerja di ladangnya ini ya. Jadi untuk ABB kan masih pakai dodos ya? Masih. Belum ada yang pakai egrek ya? Ada sebagian cuman nggak merata. Yang bagian besar pakai dodos. Jadi dodos ini gunanya untuk manen sawit yang masih rendah. Tapi kalau egrek itu sudah tinggi, sudah sampai lagi dengan egrek, maka dengan dodos maksudnya, maka baru dengan egrek. Dan egrek ya memang karena untuk kebutuhan memanen maka tajam, harus tajam. Harus tajam. Jadi udah berapa lama di sini, Tam? Kita udah hampir mau 3 tahun di sini. Bulan 10 besok udah 3 tahunnya kita pas. 3 tahun. Kalau ada pulang kampung? Nah ada. Nggak ada, kita pulang kampung lebaran nih. Udah berapa kali selama 3 tahun pulang kampung? Selama kita di sini 3 tahun hampir, kita belum
pernah balik kampung sana. Belum pernah pulang kampungnya. Pernah. Dan istri dan anak kan udah tinggal di sini, Iya. jadi udah tenang kerja di sini kan. Kalau orang tua masih di kampung ya? Masih di kampung. Iya. Ini sama-sama perantauan di sini. Walaupun kita di dunia sebenarnya merantau juga, semua merantau. Tapi kita ya namanya mencari rezeki di mana yang ada kita cari. Jadi banyak kawan-kawan ya yang manen ya. Banyak kalau kita pemanen di geng 53 ini ya, lebih 35 orang pemanennya. 35 orang. Di mananya bareng-bareng temannya, bareng-bareng. Kemudian 35 orang dibagi per blok ya. Namanya kalau di PT per blok. Ini PT AWB ini luas. Kurang lebih berapa luas AWB ini ya? Luas Sekali ya. Luas. Ada ratusan ribu ini ya. Agaran segitulah, walaupun nggak agaran segitulah, bikin aja lah agaran segituan. Jadi luas, dan memang ini namanya perusahaan, itu wajar guys. Ini kawan ngopi ini, kita kan sambil beladang. Ini kopinya. Kopinya ini khusus. Nggak saya sebutkan kopinya kan, nanti kalau sebutkan nanti saya namanya iklan. Yang penting ada ngopi, ada kawan ngopi, kita bincang-bincang. Oke, ini Okta dari Nias, kerja di PT AWB, dan kebetulan lokasi lahan kita ini berdampingan dengan PT AWB, maka kita sambil kenalan banyak saudara, dan nanti bisa kita mungkin saling join bagaimana, karena ini Okta ini dah 3 tahun udah cukup banyak pengalaman. Maka saya tanya nih udah bisa dipaten atau belum. Oke guys, terima kasih. Ini bincang-bincang dengan Okta, dan nanti kita lanjutkan bincang-bincang untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, setelah kita bincang-bincang dengan Okta, karyawan PT AWB dari Nias. Oke guys, kita lanjutkan lagi untuk membersihkan lahan atau merambah-rambah lahan agar kebun sawit kita menjadi bersih, menjadi baik, dan mudah-mudahan ke depan dapat mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa untuk kegiatan-kegiatan baik untuk kegiatan sosial maupun untuk memberikan nafkah keluarga. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Jadi kenapa ladang ini kita bersihkan sendiri? Karena mengingat kondisi pandemi kali ini atau saat ini, gimana kondisi keuangan kita cukup susah, mau kita upahkan atau kita cari tenaga untuk membersihkan, uangnya nggak ada, karena semua sulit, maka terpaksa kita bersihkan semampu kita. Mudah-mudahan usaha kita ini Allah nilai sebagai amal ibadah, karena kita yakin usaha kita ini bukan dalam rangka untuk memperkaya dunia, bukan, tapi ini adalah bekal kita ke akhirat, bekal kita untuk pendidikan anak-anak kita, untuk memperkuat ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakinkan bahwasanya kerja ini adalah bagian dari ibadah, bagian untuk mencukupi nafkah keluarga. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua.